Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Ya, kali ini kembali lagi di segmen Tanya Profesor di channel yang radikal, ya, ramah, terdidik dan juga berakal. Dan seperti biasa, di samping saya sudah ada profesor yang radikal, ya. Siapa lagi kalau bukan Radikal Prof. juga. Suteki. Assalamualaikum Prof. Suteki. Waalaikumsalam, Mas. Apa kabar? Iya, alhamdulillah sehat sehat sehat. Ya, Prof, Alhamdulillah. karena tadi saya membuka dengan kalimat puan dan tuan, ya. Jadi di sesi ini kita akan membahas Mbak Puan ini. Oh, pas ya, cocok, cocok. Iya. Jadi ini sempat viral 2 hari kemarin, enggak sih, 2 hari kemarin kejadiannya kalau nggak salah. Cuman hari kemarin juga saya lihat masih banyak perbincangan soal ini, Prof. Mhm. Nah, salah satunya berita yang saya ambil dari kompas.com. Jadi judulnya, ketika Puan kesal, ada gubernur tak menyambutnya turun ke daerah. Siapa yang dituju? Tanda tanya. Oh, itu. Itu ramai pembicaraan tentang itu. Jadi beliau tuh ngerasa kesal, Prof, karena ketika Mhm. berkunjung ke daerah itu ada gubernur yang tidak menyambutnya. Mhm. Saya cuplik satu paragraf, 2 paragraf, Ya. sewu, Prof. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menumpahkan kekesalannya di hadapan kader-kader PDIP ya, Mhm. karena ada gubernur yang tidak mau menyambut dirinya saat turun ke daerah. Nah, ini kalimat kata-kata beliau itu seperti ini, Bro. Begitu saya datang, nggak mau menyambut gitu loh. Saya Mhm. jadi bingung, Mhm. kayak nggak semangat gitu. Padahal harusnya jadi kebanggaan loh, ada kebanggaan. Saya juga bangga kok datang sebagai ketua DPR kemana-mana, kata Puan saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi 3 pilar PDIP di Manado. Mhm. ini bahasa-bahasanya mirip Bu Mega ya, Iya, bahasanya iya, iya. kalau di transkrip itu ya. Oke, Prof. Kalau baca beritanya secara utuh, ini yang jadi pertanyaan itu sebetulnya bagaimana sih relasi ya antara ketua DPR, kemudian gubernur dan juga partai politik yang semestinya, karena di dalam berita ini kan perbincangannya 3, Prof. Mhm. Jadi ketua DPR, gubernur dan juga partai politik PDIP di Mhm. sini. Iya, Ya. gimana, Bro? Ya, baik. Puan dan Tuan dimanapun saudara berada. Wah, Oke. channel kita itu sebenarnya secara tidak langsung mempromosikan Mbak Puan terus ini, Mas. Karena kan setiap pembukaan video kita kan ya Puan dan Tuan. Iya, itu pasti itu. Iya, iya. Ada yang protes juga atau ya enggak apa-apa itu bahasa yang memang kita pakai untuk bahasa Melayu Iya, kan ada puan, tuan kan gitu betul kan. betul betul. Iya. Jadi begini Mas, tugas pokok dan juga fungsi pokok kepala daerah itu kan untuk melayani rakyat ya, bukan melayani Ya, elit politik, termasuk betul. ketua DPR ya, bukan termasuk itu maksudnya, tidak Hmm, termasuk melayani itu. Nah, tapi yang penting adalah tadi melayani rakyat. Tidak ada aturan hukum ya yang menegaskan bahwa kepala daerah itu wajib melakukan penyambutan secara khusus kepada hmm. ketua DPR yang datang ke daerahnya itu. Nggak ada aturannya ya, Prof, ya? Tidak ada ya. Jadi ya Oke, baik. gubernur tidak ada kewajiban ya untuk menyambut dengan Mhm. acara khusus itu, apalagi ya gampangnya nyubio-nyubio ya kalau orang Jawa itu Betul. kan, tidak harus begitu. Leres leres. Nah, tentu sebagai gubernur itu dapat juga ya menyediakan fasilitas yang dimiliki di daerahnya. Untuk apa? Yang Hmm, menjamin agar pelaksanaan tugas kunjungan ketua DPR itu dapat berjalan dengan baik. Karena apa? ya, Ini kan tugas negara, Thomas, kan bukan tugas betul partai itu loh. betul. Leres Kan leres. judulnya kan ketua DPR ini tugasnya tugas negara, bukan tugas pribadi atau kepentingan pribadi atau kepentingan partai. Jadi sangat wajar kalau sebenarnya seorang kepala daerah pun itu memberikan sambutan, ya, itu tidak Ya, menggantikan. Karena ini tugas negara, betul ya betul. itu sebenarnya kepala daerah juga bisa atau bahkan ya Menyambut dianjurkan ya. untuk menyambut. Nah, Betul kecuali betul. ada apa ya urusan lain tentu kan bisa dilimpahkan pada pejabat yang lain kan begitu. Ya. Tapi yang utama tadi persoalan bagaimana pelayanan terhadap rakyat itu yang harus diutamakan dan ini harus disadari oleh ketua DPR bahwa justru kepala daerah itu tugas utama dan melayani rakyat bukan melayani elit
politik itu. Nah, Terus, jika partai politik yang terkait dengan ketua DPR mau memberikan sambutan penghormatan, itu juga diperbolehkan, kan itu kan? Karena memang ketua DPR tadi notabene kan kader partai ya, juga. Nah, betul, tapi harus betul. diingat, Mas, ketika seorang kader partai itu sudah menjadi ketua lembaga tinggi negara, maka dia sudah menjadi pejabat publik, menjadi milik publik, bukan milik partai. Ini yang harus Ya, ya. ketahui oleh umum dan juga ya para pejabat, Baik, baik. termasuk pejabat di ketua DPR dan juga di daerah itu harus begitu, ya harus menyadari. Baik, baik. Ya, oke. Jadi kalau seorang pejabat yang meskipun dia lahir dari partai, ya itu milik rakyat ya, Prof ya, dan bukan lagi milik partai. Oke, baik, Prof. Saya tuh mau ngutip satu berita dari Tribun News ya. Jadi kan tadi beritanya Puan itu menunjuk salah satu gubernur, tapi nggak disebutin ya. Ini ada berita dari Tribun News. Pengamat politik UIN Jakarta, Adi Prayitno berpendapat curhatan Ketua DPP PDIP Perjuangan itu tertuju untuk Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo. Baik, ya, jadi Prof kalau ditelusuri ini kan semakin menarik ya. Kalau saya melihat ada indikasi kontestasi politik ya, Puan versus Ganjar yang ini juga hangat di grassroots ya. Tapi tentu yang akan kita bicarakan dan yang ingin saya tanyakan itu soal etika, Prof ya. Pantas nggak sih, Prof? Soal kepantasan itu pantas nggak sih, Prof ya? Dalam perspektif etik, nah kontestasi itu dibawa sampai dan terdengar di masyarakat luas itu gimana, Prof? Menurut jenengan ya? Ya, ini yang saya kira menjadi masalah tersendiri ya, karena curhatan Mbak Puan itu kan tidak menyebut kepala daerah mana. Betul nggak? Betul, betul. Iya, betul, betul. Karena kan juga ada yang menyangkal kalau yang dimaksud itu adalah Pak Ganjar ya. Gubernur Jateng kan itu. Makanya kadang di sini loh, Mas, remang-remangnya politik itu di sini orang langsung ngomong sopo gitu loh. Jadi orang kan isinya menebak-nebak. Wah, tapi ya tadi pengamat politik dari UIN Jakarta tadi mungkin menyatakan wah ini kan Ganjar kan dari PDIP dan seterusnya gitu, apa mungkin dia. Nah, tapi saya juga nggak bisa memastikan bahwa itu adalah Ganjar yang dimaksud. Ya, tapi kan terlepas dari itu memang kita mendengar ya santer berita itu adanya rivalitas ya pencapresan untuk tahun 2024 ya antara Ganjar Pranowo dengan Mbak Puan Maharani ini. Nah, dari sisi etis itu kan bisa dikatakan ya kalau itu terjadi ya memang tidak etis gitu ya. Tetapi kan apakah iya toh kalau sudah urusan politik itu kemudian orang-orang itu pada memperhatikan masalah etis toh, Mas? Ini maaf ya ini. Lebih tahu masalah hukum aja kadang-kadang terabaikan ya kan? Atau kadang-kadang untuk urusan politik itu hukum pun itu bisa dikangkangi kan itu kan. Apalagi kok hanya persoalan etis maksud saya begitu. Nah, saya kira Mas mungkin masih ingat itu ya kritik Machiavelli ya terhadap penguasa yang bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Jadi Machiavelli itu dalam bukunya Prinsip itu kan tidak menyarankan supaya penguasa menggunakan menghalalkan semua cara, tapi justru dia itu mengkritik jangan sampai itu mengkritik seorang penguasa yang menghalalkan semua cara. Istilahnya kan menghalalkan segala cara itu ya. Untuk apa? Untuk mencapai tujuannya, tujuan dari kekuasaan itu. Jadi kalau perlu ya minggir semua urusan hukum, urusan agama, urusan moral, apalagi tadi soal etik itu. Ini aku ingin mencapai tujuan politikku. Nah, misalnya begitu. Nah, tapi meskipun demikian ya saya tetap berharap ya sebagai bangsa yang katanya itu adalah religious nation state gitu ya. Maka persoalan moral itu kan tidak boleh diabaikan. Waktu itu kita sudah beberapa kali itu ngomong Thomas bahwa no law without moral, no moral without religion. Kan gitu. Nah, jadi kalau kita mau lebih tegas lagi ya, begitu kita mengabaikan persoalan moral itu maka tidak layak lagi kita disebut sebagai manusia.
Wah, Oke. Luar gawat biasa ini. ya. Iya, 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 iya. Prof, ini kan menjadi daya tarik tersendiri ya Mm-mm. tentang komentar Puan ini. Sampai-sampai Refli Harun juga komentar, Prof. Hmm. Dia bilang kayak gini. Sebagai ketua DPR ya, dia atau Puan ini adalah the House Speaker ya, Hmm. juru bicara lembaga parlemen. Ya. Dia tidak hanya menjadi juru bicara dari PDIP, tetapi juru bicara dari DPR secara keseluruhan. Itu Ya. komentar dari Refli Harun. Hmm. Jenengan setuju nggak, Prof? Atau mungkin ada perspektif lain? Ya, saya katakan yes, exactly. Ya, betul begitu Nah, ya. oke. Oh, oke. Ya, seperti tadi saya katakan ya, ketika kader partai itu sudah menduduki jabatan di suatu kelembagaan negara, ya, lembaga tinggi negara apalagi begitu ya, dia itu sudah menjadi milik publik dan harus mempresentasikan lembaga yang dipimpinnya, bukan partainya gitu, Mas. Nah, Iya, iya. di sini yang saya sebut pentingnya jiwa negarawan itu. Nah, Iya, kalau iya. kita lanjutkan itu, kalau misalnya kok tetap dianggap sebagai petugas partai, lah terus kapan Dia jadi betul-betul negarawan ya. seseorang itu ya pejabat tadi ya itu memikirkan tugas dan kewajibannya itu dalam perspektif nasional dan negara. Nah, Iya, 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 maka masuk, saya masuk. sepakat dengan Mas Refli Harun itu ya ini adalah sebagai the House Speaker gitu ya, harus Iya, menjadi iya. juru bicara lembaga yang dipimpinnya, yaitu apa? DPR, bukan menjadi petugas partai ketika itu. Nah itu. Oke, luar biasa ya. Ya Ya. kita nyinggung Refli Harun, mudah-mudahan channel Prof Uteki juga bisa nyalip Refli Harun lah ya. Wah, Oke. ya nanti dikira ambisius ya sudah lah. Oke, Prof. Ada, tapi kalau saya amati ya, yang paling menarik itu komentar netizen. Selalu komentar netizen, Prof. Hmm. Bukan komentar tokoh-tokoh. Ya, ya. Jadi ada komentar netizen yang kayak gini. Yang ini juga ditulis di medcom.id ya. Punyanya kalau nggak salah Metro TV tuh. Ya. Nah, judul beritanya gini. Puan curhat tak disambut saat kunjungan, netizen .2 datang ke desa Wadas aja, Bu. Barangkali bisa disambut gitu loh di desa Wadas. Oh ya. Nah, tapi sebetulnya yang ingin saya tanyakan kaitannya dengan Wadas ini, Prof, ya, apa yang bisa dilakukan Ketua DPR ya dengan kekuatannya, dengan power yang dia punya di Wadas, Prof? Ya. Kita coba untuk flashback untuk hak pilih, penggunaan hak pilih di warga Wadas itu ya. Setahu saya yang saya baca berita itu kan warga Wadas itu juga konstituen, sebagian besar ya malah dikatakan konstituen dari PDIP kan. Oh, Dan oke. juga memenangkan capres Jokowi Ma'ruf Amin. Ini ada data yang katanya itu mutlak ya kemenangannya itu di sana. Nah, jadi seharusnya memang secara moral, baik sebagai kader PDIP atau ketua DPR, Puan itu wajib berkunjung ke Desa Wadas. Wadas, oke. Bukan hanya melalui Komisi 3 kemarin gitu ya. Ini kan sekaligus untuk merekatkan kembali hubungan antara konstituen dengan lembaga yang mewakili, sekaligus tadi sebagai ketua DPR kan gitu. Jangan sampai kemudian putus hubungan, apalagi putus komunikasi ya disebut dengan ghosting. Iya, iya. Jangan sampai ghosting. Ya. Nah, di sisi lain DPR itu kan punya fungsi pengawasan ya terhadap pelaksanaan tugas eksekutif ya, termasuk dalam hal misalnya menjalankan proyek-proyek yang apalagi disebut sebagai proyek yang sifatnya strategis nasional ya. Ada PSN itu. Nah, jadi nanti bisa menggunakan misalnya hak bertanya, berarti apa ya, mengundang presiden kalau perlu ya kan? Atau juga sampai mungkin terakhir itu bisa menggunakan hak angket. Untuk apa? Ya memantau termasuk melakukan pengawasan ya controlling terhadap proyek pembangunan pemerintah yang mungkin di situ diduga terjadi penyimpangan. Ya, apakah itu penyimpangan terhadap garis-garis besar haluan negaranya ya, kita punya apa namanya? Yang jangka pendek panjang itu loh, saya lupa terus tuh Mas namanya ya. Singkatannya, Bro. Ya. Kemudian atau juga mungkin melanggar undang-undang tertentu. Jadi ya terkait dengan bendungan
bendungan Bener. bener ini ya, Iya. itu yang dikatakan sebagai proyek strategis nasional itu bisa dievaluasi. Kalau misalnya mau dikaitkan dengan undang-undang Cipta Kerja misalnya, itu kan undang-undang Cipta Kerja itu jelas ya, sudah di judicial review di Mahkamah Konstitusi dan ada amar Mahkamah Konstitusi supaya pemerintah menahan dulu, menunda dulu proyek-proyek yang sifatnya strategis dan dampaknya meluas kan itu. Jadi Iya, itu iya. bisa dievaluasi. Artinya kalau itu justru dilaksanakan menimbulkan kegaduhan, menimbulkan dalam arti itu polemik yang besar, bahkan mungkin terjadi tindak kekerasan dan seterusnya, itu ya harus dievaluasi. Ini DPR berhak untuk mengevaluasi. Iya. Artinya memanggil Oke. presiden untuk dimintai keterangan, itu bisa. Jadi Oke. fungsi sebagai ketua DPR itu sangat luas sekali dan bahkan potensial ya untuk bisa menampung aspirasi rakyat itu macam apa. Bukan hanya melalui Komisi 3 itu, Mas. Oke, berarti benar ya rekomendasi dari netizen itu. Kalau Ya. nggak disambut di mana-mana, datang aja ke Wadas. Oh iya, betul. Pasti disambut warga Wadas itu ya, pasti disambut dengan baik. Oke, baik Prof. Suteki, ini terima kasih udah sampai di pertanyaan keempat ya, luar biasa isu puan dan tuan ini. Oke, yang pasti ada banyak hal ya yang bisa kita petik ya, mulai dari etik ya, bicara tentang etik, politik etik, kemudian juga bicara tentang duduk soal antara ketua DPR, gubernur dan juga Partai. partai ya, itu luar Ya. biasa ya, bisa kita. Oke, baik, terima kasih Prof. Suteki, terima kasih juga Puan dan Tuan yang sudah sampai di sesi keempat. Seperti biasa saya mengajak Puan dan Tuan untuk like ya, untuk komen, untuk share dan untuk subscribe channel Prof. Suteki ini, karena ya kita akan mengulas isu-isu kayak gini secara mendalam dan secara radikal tentunya, ramah, terdidik dan Ramah, juga terdidik, dan berakal. Betul berakal. sekali. Iya. Terima kasih Prof. Suteki, terima kasih juga Puan dan Tuan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.